Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Berjumpa lagi pada mata pelajaran fikih kelas 8 pada pertemuan ke-6. Mari kita mengawali perjumpaan kita dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syahrli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran kali ini merupakan kelanjutan pembelajaran kita sebelumnya, di mana ada 6 hal yang akan kita capai. Yang pertama yaitu Ananda mampu menyebutkan macam-macam puasa. Yang kedua, menjelaskan cara menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Kemudian menjelaskan hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa dan dalilnya. Ini sudah dibahas pekan yang lalu. Kemudian menyebutkan amalan sunnah serta hal-hal yang dilarang pada bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah menjelaskan kafarat bagi orang yang melanggar larangan puasa Ramadan dan dalilnya, serta menjelaskan hikmah puasa. Mari kita mempelajari satu demi satu. Yang pertama tentang puasa Ramadan. Apa itu puasa Ramadan? Tentunya tidak asing lagi bagi kita semua, dikarenakan setiap tahunnya satu kali dalam setahun kita laksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan setiap muslim selama sebulan penuh, tentunya di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi ketika kita melihat dan mencermati ayat ini, sangat jelas kepada orang-orang yang beriman diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Kenapa? Karena puasa juga sebelum kita, sebelum sekarang ini juga pernah diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nanda sekalian, masih terkait dengan puasa Ramadan, bahwa bulan Ramadan merupakan bulan ke-9 di dalam bulan Islam. Bulan ini merupakan bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan ampunan, dan penuh dengan rahmat Allah. Ananda sekalian, salah satu hadis yang sering kita dengar bahwa man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang mendirikan bulan Ramadan, tidak lain dan tidak bukan ia puasanya, tarwihnya dan sebagainya dengan penuh keimanan kepada Allah dan penuh pengharapan bersungguh-sungguh, maka insya Allah dia akan mendapatkan yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu cara menentukan awal Ramadan. Biasanya ketika Ramadan akan tiba, maka sering kita dengar namanya sidang isbat, sidang di mana semua unsur-unsur yang berperan dalam agama Islam, Kementerian Agama beserta dengan jajarannya itu melakukan persidangan untuk menentukan awal Ramadan. Tahukah Ananda bahwa dalam menentukan awal dan akhir Ramadan itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah ru'yatul hilal, yang kedua adalah istimal, dan yang ketiga adalah hisab. Apa itu ru'yatul hilal?
yaitu dengan cara memperhatikan terbitnya bulan di hari ke-29 bulan Sya'ban. Pada sore hari saat matahari terbenam di ufuk barat. Apabila saat itu nampak bulan sabit meski sangat kecil dan hanya dalam waktu yang singkat, ditetapkan bahwa mulai malam itu umat Islam sudah memasuki tanggal 1 bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban umurnya hanya 29 hari, bukan 30 hari. Maka ditetapkan untuk melakukan ibadah Ramadan seperti sholat tarawih, makan sahur, dan mulai berpuasa di esok harinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kamu melihat bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ini dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi ru'yatul hilal, ketika kita melihat bulan, maka pada saat itu sudah diwajibkan kita untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan, yakni berpuasa. Juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa inna bna Umar radhiyallahu anhuma ra'ahu fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika wa shama wa amaran nasa bisiyamihi. Artinya bahwasanya Ibnu Umar telah melihat bulan, maka diberitahukannya hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berpuasa dan menyuruh orang-orang agar berpuasa pula. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Daud. Anda sekalian, itulah terkait dengan cara pertama, yaitu ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal atau bulan secara langsung, baik menggunakan alat atau teropong maupun dengan menggunakan tidak menggunakan alat. Yang kedua adalah istimal. Cara yang kedua untuk menentukan awal bulan Ramadan adalah istimal, yaitu menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban atau bulan Ramadan menjadi 30 hari. Hal ini dilakukan bila ru'yatul hilal tidak berhasil, ya, seperti karena kurang jelas, sebab tertutup awan atau sebab lainnya. Hal tersebut diperkuat oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gumma 'alaikum fakmilu iddata Sya'bana salasina." Artinya, berpuasalah kalian sewaktu melihat bulan di bulan Ramadan, dan berbukalah kamu sewaktu melihat bulan di bulan Syawal. Maka jika ada yang menghalangi seperti mendung sehingga bulan tidak kelihatan, hendaklah kamu menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Juga firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Itulah cara kedua dalam menentukan awal Ramadan dengan cara istikmal. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara hisab. Apa itu hisab? Yaitu memperhitungkan peredaran bulan dibandingkan dengan peredaran matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum faqdiru lahu." Artinya, apabila kamu melihat bulan di bulan Ramadan, hendaklah kalian berpuasa. Dan apabila kamu melihat bulan di bulan Syawal, hendaklah kamu berbuka. Maka jika ada yang menghalangi mendung sehingga bulan tidak kelihatan, hendaklah kalian kira-kirakan bulan itu.
Beberapa ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kira-kira ialah dihitung menurut perhitungan secara ilmu falak. Karena peredaran bulan dan matahari bersifat tetap, maka dapat diperhitungkan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ini dalam Al-Quran surah Yunus ayat 5. Pemerintah Indonesia berdasarkan kesepakatan para ulama menentukan awal dan akhir Ramadan dengan menggunakan ketiga cara tersebut. Jika menurut hisab sudah tetap perhitungannya dan menurut ru'yah sudah nampak hilal, maka hal ini mempermudah untuk mengawali atau mengakhiri puasa. Tetapi kadang-kadang menurut perhitungan sudah masuk namun hilal belum nampak juga. Maka dilakukanlah istiqmal dengan menyempurnakan umur bulan menjadi 30 hari. Sebagian ulama terkadang ada selisih perhitungan sehingga menimbulkan perbedaan pendapat. Perbedaan seperti ini hendaklah dianggap sebagai rahmat dan jangan diperbesar menjadi bahan perdebatan yang dapat memecah belah umat Islam. Nah, itulah tadi 3 cara menentukan awal Ramadan. Kita lanjut kepada amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Ada orang kita serumah ya, selalu berjalan bersama, beribadah bersama, tetapi pahala yang didapatkan di bulan Ramadan belum tentu berbeda. Salah satu penyebabnya adalah dikarenakan ada yang melaksanakan amalan sunnah, ada pula yang tidak. Nah, penasaran bukan apa saja amalan sunnah di bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan salah satu sholat sunnah malam yang hanya dapat dilaksanakan di bulan Ramadan. Orang yang melaksanakan sholat tarawih, maka insya Allah dia akan memperoleh amalan sunnah di bulan Ramadan. Ya, kemudian yang kedua adalah sholat witir dan sholat sunnah lainnya. Sholat witir ini biasanya mengikut di sholat tarawih. Ada juga yang tidak melaksanakan di situ, tetapi dia melaksanakan sholat witir setelah melaksanakan tahajud dan seterusnya, sholat-sholat sunnah lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jika ada kelebihan rezeki, sedekahkan kepada orang yang sedang berpuasa atau mengajak mereka untuk buka bersama. Biasanya ada yang memberikan takjil ya, di jalan-jalan biasanya banyak ya, memberikan takjil. Itu adalah salah satu amalan-amalan sunnah yang insya Allah ketika kita lakukan maka kita akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak bacaan Al-Qur'an atau tadarus. Daripada ngegosip di ini itu ya, membicarakan hal-hal yang tidak baik, lebih baik kita membaca Al-Qur'an. Insya Allah dengan itu akan bertambahlah amalan kita. Kemudian amalan sunnah yang lainnya adalah i'tikaf. I'tikaf ini adalah berdiam diri di masjid ya. Berdiam diri tentu tidak hanya diam saja, tetapi kita harus suci dari hadas dan najis ya, berwudu, kemudian berniat ya. Berniat untuk melaksanakan i'tikaf di masjid. Setelah niat ya perbanyak sholat sunnah, kemudian tadarus di dalam masjid, atau bahkan belajar tentang ilmu-ilmu agama. Insya Allah itulah amalan-amalan sunnah di dalam bulan suci Ramadan. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya adalah kafarat. Ya, kafarat bagi orang yang melanggar larangan puasa Ramadan. Jadi orang yang melanggar larangan puasa di bulan Ramadan maka dikenakan yang namanya kafarat.
Bagi orang yang melanggar, maka diharuskan yang pertama adalah membebaskan budak. Ya, ketika tidak ada budak, maka yang kedua adalah dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya, bagaimana kalau tidak bisa? Kalau tidak bisa juga, maka dia harus memberikan sedekah kepada fakir miskin dengan makanan pokok yang mengenyangkan. Jumlah fakir miskin yang harus diberikan sedekah yaitu 60 orang, dikarenakan 2 bulan, ya, 30 hari dalam 1 bulan dikali 2, maka jumlahnya 60 dan masing-masing 3/4 liter per hari. Namun ada juga yang mengambil jalan, yaitu memberikan makanan yang langsung jadi, ya, lengkap nasinya, sopnya, lauknya, diberikan kepada orang yang membutuhkan, dalam hal ini fakir miskin, dikasih makan 3 kali sehari. Itulah yang dimaksud dengan melakukan kafarat, yaitu selama 60 orang itu. Oke. Ya, yang kedua, macam puasa yang kedua, puasa wajib, yaitu puasa nazar. Nazar artinya menjadikan sesuatu dari yang tidak wajib menjadi wajib, atau ikatan janji yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Jadi, puasa nazar adalah puasa yang telah dijanjikan oleh seseorang karena mendapatkan sesuatu kebaikan. Bagaimana hukumnya puasa nazar ini? Ya, kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nazara ay yuti Allah falyut'ihi wa man nazara ay yu'siyahu fala yu'sihi." Barang siapa yang bernazar akan mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaatinya. Dan barang siapa yang bernazar akan bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia melakukannya. Artinya ketika kita berjanji sesuatu, tetapi sesuatu itu baik, ya, diridhoi oleh Allah, maka wajib kita tunaikan nazarnya. Tetapi ketika kita berjanji tetapi hal itu tidaklah baik, tidak diridhoi oleh Allah, maka jangan kita kerjakan. Oke, Anda sekalian, jenis puasa yang ketiga, puasa wajib yang ketiga adalah puasa kafarat. Apa itu kafarat? Menurut bahasa berarti denda atau tebusan. Demikian puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda atau tebusan. Melaksanakan puasa kafarat hukumnya wajib. Oke. Adapun macam-macam puasa kafarat, yang pertama adalah puasa yang dilaksanakan karena melanggar larangan haji. Jadi kafarat ini adalah puasa karena melakukan pelanggaran, misalnya melanggar larangan haji. Misalnya bagi orang yang melaksanakan haji dengan cara tamattu, ya, tamattu atau kiran, wajib membayar denda berupa menyembelih 1 ekor kambing atau domba. Apabila tidak mampu, dia wajib berpuasa selama 3 hari ketika masih di tanah suci, atau 7 hari setelah sampai di tanah kelahirannya. Dan puasa kafarat yang kedua karena melanggar sumpah atau janji. Apabila seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu tetapi dia tidak memenuhi, maka dia wajib membayar kafarat, yaitu puasa 3 hari ketika tidak mampu memberi makan 10 orang miskin. Jadi hati-hati kalau berjanji. Jangan sampai ada sesuatu yang janji kita tidak mampu kita laksanakan, bahkan kita langgar sendiri, maka kita diwajibkan untuk melakukan puasa kafarat. Macam puasa kafarat yang ketiga karena sumpah zihar, ya. Zihar adalah seorang suami yang menyerupakan istrinya sama dengan punggung ibunya. Jika dia ingin berdamai, maka dia wajib membayar kafarat, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian jenis puasa kafarat selanjutnya adalah karena membunuh tanpa sengaja.
Di dalam Al-Quran surah An-Nisa dijelaskan, An-Nisa ayat 92, dan tidak patut bagi seseorang yang beriman membunuh orang yang beriman yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka atau keluarga yang terbunuh membebaskan pembayarannya. Jika ia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Intinya adalah orang yang melakukan pembunuhan tanpa disengaja, maka dia harus melaksanakan kafarat, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut atau memerdekakan budak. Selanjutnya adalah puasa kafarat karena berhubungan badan di bulan Ramadan dengan sengaja pada saat puasa, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ini sangat berbahaya. Makanya ketika bulan Ramadan, suami istri itu agar selalu menjaga jarak, jangan sampai ada yang terpancing satu sama lain. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut kepada puasa sunnah. Ada banyak sekali macam-macam puasa sunnah. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu menyambungnya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini merupakan nas yang jelas menunjukkan disunnahkannya berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Orang yang melakukan puasa Ramadan kemudian menyambungnya 6 hari di bulan Syawal, itu seperti orang berpuasa sepanjang tahun. Bagaimana bisa dikatakan demikian? Setiap kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat. Maka orang yang berpuasa Ramadan sebulan penuh sama dengan berpuasa 3 kali lipat, yaitu 30. Maka orang yang berpuasa Ramadan sebulan penuh sama dengan berpuasa 10 bulan. Sedangkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan berpuasa selama 2 bulan. Karena 1 hari sama dengan 10. Jadi 6 hari sama dengan 60 hari atau 2 bulan. Kemudian selanjutnya adalah puasa Senin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamal isnataini wal khamis." Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian selanjutnya adalah puasa Daud. Adalah puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Caranya adalah puasanya berselang. Maksudnya 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Kalau hari ini berpuasa, besok tidak berpuasa, dan besoknya puasa lagi. Selanjutnya adalah puasa Arafah. Adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa ini dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saumu yaumi Arafata yukaffiru
sanataini madiyatan wa mustaqbalah. Artinya puasa hari Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Kemudian selanjutnya adalah puasa Asyura atau puasa tanggal 10 Muharram. Ini tidak akan lama lagi kita akan mendapatkan puasa Asyura ini. Semoga kita diberikan kesempatan dan kesehatan serta keimanan untuk melaksanakan puasa Asyura di tahun baru ini, tahun 1442 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saumu yaumi Asyura yukaffirus sanatal madiyah." Puasa Asyura itu menutup dosa tahun yang telah lalu. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya adalah puasa Muharram. Ya, tentunya dari namanya bisa kita tebak bahwa puasa sunnah ini dilaksanakan pada bulan Muharram. Bulan yang dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Kemudian selanjutnya adalah puasa tengah bulan. Ya, pada setiap tanggal 13, 14, 15 pada bulan Komariah. Kemudian selanjutnya adalah puasa pada pertengahan bulan Sya'ban. Ya, ini sering kita dengar namanya, yaitu puasa Nisfu Sya'ban. Dari hadis Bukhari Muslim bahwa dari Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan saya tidak melihat beliau berpuasa pada bulan-bulan lainnya sebanyak yang beliau lakukan pada bulan Sya'ban. Demikianlah beberapa macam puasa-puasa sunnah yang semoga kita bisa mengamalkan ini dalam kehidupan kita. Jangan hanya sekedar kita tahu ilmunya tetapi tidak mampu kita laksanakan, akan tetapi yang lebih baik adalah kita mengetahui ilmunya dan mampu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya adalah puasa yang haram. Ya, di sini saya sudah tuliskan. Yang pertama adalah puasa hari raya Idul Fitri. Jadi tidak diharamkan kita melaksanakan puasa pada hari raya Idul Fitri, yaitu tanggal 1 Syawal telah ditetapkan sebagai hari raya sakral bagi umat Islam. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan penuh gembira. Karena itu syariat telah mengatur bahwa di hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa sampai pada tingkat haram. Meski tidak ada yang bisa dimakan, paling tidak harus membatalkan puasanya atau tidak berniat untuk berpuasa. Kemudian yang kedua adalah puasa pada hari raya Idul Adha. Hal yang sama juga pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai hari raya kedua bagi umat Islam. Dan selanjutnya diharamkan berpuasa pada hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah tanggal 11, 12, dan 13 pada bulan Zulhijjah yang baru-baru kita ikuti ya pada bulan Zulhijjah ini setelah dilaksanakannya Idul Adha. Kemudian selanjutnya adalah diharamkan berpuasa pada hari Syak. Hari Syak itu adalah tanggal 30 Sya'ban. Bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadan karena hilal atau bulan tidak terlihat. Jadi misalnya penentuan awal bulan Ramadan kita tidak tahu, belum ada kejelasan. Kemudian ternyata besok harinya kita berpuasa, ternyata hari itu tanggal 30 Sya'ban, maka diharamkan untuk berpuasa pada hari itu, maka jangan ada yang berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban. Kemudian selanjutnya adalah puasa selamanya. Maksudnya setiap hari berpuasa. Ya, kalau kita adalah orang yang penikmat puasa, ya, senang sekali berpuasa, maka saya anjurkan lebih baik melaksanakan puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak puasa. Kenapa? Karena diharamkan orang berpuasa terus-menerus. Kemudian bagi wanita, ini khusus bagi wanita yang haid dan nifas itu diharamkan untuk berpuasa.
Jadi ketika ada seorang wanita yang berpuasa, kemudian dia mengetahui dirinya haid, maka hendaklah ia membatalkan puasanya. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya adalah puasa makruh. Wah, ternyata ada puasa juga makruh, ya. Puasa makruh adalah puasa yang dilakukan pada hari Jumat saja, ya. Kecuali hari sebelumnya atau setelahnya. Maksudnya, kecuali kalau sebelumnya hari Kamis berpuasa, kemudian dilanjutkan pada hari Jumat, atau dia memulai di hari Jumat, kemudian melanjutkan di hari Sabtu. Intinya adalah makruh hukumnya melaksanakan puasa khusus di hari Jumat itu. Kemudian selanjutnya adalah puasa sunnah paruh kedua bulan Sya'ban. Puasa ini mulai tanggal 15 Sya'ban hingga akhir bulan Sya'ban. Namun bila puasa bulan Sya'ban sebulan penuh justru merupakan puasa yang disunnahkan. Maksudnya adalah dia tidak mengkhususkan puasa sunnah di akhir-akhir atau paruh kedua di bulan Sya'ban. Kemudian terakhir, hikmah puasa. Tentunya dari semua rentetan puasa yang sudah kita jelaskan sebelumnya, mengandung banyak hikmah dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah, dan yang paling utama, ketika orang melaksanakan puasa, maka akan terbentuk pada dirinya sebagai manusia yang bertakwa. Kemudian yang kedua, as-saumu junnah, ya. Puasa itu sebagai benteng atau perisai dari segala macam tipu daya syaitan. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang mendapatkan nikmat besar dari Allah, melainkan ia berpuasa sebagai tanda ungkapan syukur kepadanya. Kemudian orang yang berpuasa insya Allah akan terbina pada dirinya kejujuran dan menjadi orang yang disiplin dalam kesehariannya. Kemudian selanjutnya orang yang berpuasa insya Allah akan terdidik menjadi orang yang memiliki rasa belas kasihan terhadap sesama, sehingga muncul kasih sayang dan persatuan yang diikat oleh kesamaan akidah dan praktek keagamaan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini terkait dengan kesehatan. Orang yang berpuasa insya Allah tubuhnya akan sehat. Kemudian juga dia mampu mengendalikan hawa nafsunya dan dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, telah selesailah seluruh materi tentang puasa pada bab kedua ini. Tentunya harapan yang besar, semoga Ananda bisa memahami penjelasan ini meskipun kita tidak bertatap muka langsung. Dan saya ingatkan semua hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugasnya agar segera diselesaikan, ya. Kemudian yang kedua adalah screenshot video YouTube ini, jangan lupa di like, kemudian dikirim ke WA pribadi saya dan menulis ringkasan materi video ini. Semoga dengan tulisan itu memperindah tulisan, tetapi tidak sampai di situ, juga akan mengingatkan kita dikala lupa di masa-masa yang akan datang. Demikianlah materi pada hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan melaksanakan penilaian harian. Tolong dipelajari materi-materi tentang puasa. Insya Allah akan dievaluasi pada pertemuan berikutnya. Saya tutup pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.